Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Fathuddin Yusuf, dosen program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Wahid Hasim Semarang. Saya mendapatkan tugas untuk mengampu mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dengan kode mata kuliah IHI 2607F. Para pemirsa yang kami hormati, penulisan ilmiah di dalam dunia akademik merupakan salah satu bidang yang harus ditekuni oleh para mahasiswa maupun para dosen untuk menyampaikan gagasan pikiran tentang bagaimana menilai atau berkontribusi terhadap keadaan sosial masyarakat maupun berbagai hal dalam bentuk tulisan. Ada mahasiswa, bahkan ada dosen yang sampai hari ini mengalami kesulitan atau menghadapi persoalan dengan bagaimana cara menulis ilmiah. Mudah-mudahan dengan tutorial mata kuliah yang kami sampaikan tentang teknik penulisan ilmiah di dalam video singkat ini akan mampu memberikan pencerahan bagaimana mengawali menjadi penulis ilmiah di jurnal-jurnal akademik. Yang pasti di awal perkuliahan ini mahasiswa kami ajak untuk mengubah mindset bahwa menulis itu mudah. Jangan sekali berpikir bahwa menulis itu sulit, karena dari awal berpikir menulis itu sulit, maka seterusnya akan mengalami kesulitan. Karena itu di awal dalam video ini kami sampaikan kepada mahasiswa atau para pemirsa semuanya bahwa menulis itu mudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampun Pak. Nah, Pak Agus ingin di dalam mata kuliah ini, kalau kalian masih ada kesulitan, tolong sampaikan kesulitannya di mana. Sebab ini mata kuliah praktis, skill, ya, tidak hanya menuntut pemahaman pengetahuan tentang teori, tetapi sekaligus kamu bisa menerapkan dalam prakteknya, penulisannya. Karena apa, Adik? Setelah ini kalian akan terus terbawa sampai dengan sebentar lagi kalian nanti ini semester berapa rata-rata? Dua, ya. Nanti semester 4 kamu mungkin sudah mulai diminta untuk mengajukan judul untuk penelitian skripsi akhir, ya. Nah, meskipun sebenarnya di beberapa kampus sudah mulai menghilangkan skripsi dengan tugas yang lain, tetapi di banyak kampus masih menerapkan ini. Nah, yang penting adik-adik semuanya, nanti begitu di dalam capaian pembelajaran ini sampai paham antara teori kemudian bisa menulis juga gampang. Bagus, tanya dulu, menulis ilmiah sulit apa gampang? Sulit. Halo? Sulit. Mari kita rubah jawaban kamu sulit itu menjadi gampang. Siap? Siap. Menulis gampang apa sulit? Gampang. Nah, gampang dulu. Kalau kamu di mindset menulis ya sulit, yuk terus lagi di mata kuliah bagus angel. Ya. Yang nomor pertama, mindsetnya dirubah dulu bahwa menulis itu gampang. Dan itu ada dengan mata kurikulum UPI ini bukan sebagai sistem yang satu arah kamu harus begini, enggak. Tetapi dengan kurikulum UPI ini dosen hanya sebagai fasilitator. Pak Agus ini hanya jadi teman kamu belajar, kayak kakakmu. Kangelanmu nih di tulisanmu, kok tulisanmu sih kayak ngono, nah, kamu cerita, Pak kesulitan saya di sini. Nah, itu fasilitatornya seperti itu. Jadi dosen itu tidak lagi harus kayak kamu ngajarin kamu lagi
SD gitu, kamu harus begini A, B, C, D ya. Tapi jadi fasilitator ya. Yang pertama mindsetnya harus dirubah bahwa menulis itu sulit atau mudah? Mudah. Nanti setelah tahu teorinya nulis aja deh. Saya berharap kalian nanti malah justru kalau nggak nulis itu kecanduan nulis. Siap? Maka ayo kita rubah dulu mindsetnya nih. Nulis itu mudah. Jangan sulit. Kalau nulis itu sulit, ya. Karena apa? Pertama, budaya nulis itu adalah budaya para pendahulu kita, para muassis, para pemimpin, para kiai, para ulama kita. Betul? Halo? Betul. Kita yuk, Pak Jaya, kita ada yang kosong gitu loh. Sudah sarapan belum sih? Oh, sama. Ya. Jadi yang namanya Al-Quran ini tulisan bukan? Tulisan. Siapa yang nulis? Ayo. Para sahabat, ya, para penulis Quran. Termasuk yang paling terkenal siapa dalam sejarah penulisan Al-Quran? Halo? Usman, oke, Usman. Tapi yang cukup terkenal dalam penulisan yang mengumpulkan naskah-naskah itu antara lain nama Zaid bin Zaid bin Sabit. Ya. Bayangkan adik-adik, kalau zaman dahulu Al-Quran ini tidak ditulis oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat Utsman ini sahabat yang paling sufi, paling kaya. Maka nanti kalau kamu bisa umroh, bisa haji, insya Allah di sana nanti di Mekah kalian masih menemukan peninggalan Sayyidina Utsman. Ada wakafnya Sayyidina Utsman itu dalam bentuk hotel. Tulisannya hotel wakaf dari sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang. Ya. Jadi tidak sekedar cerita tapi memang ada bukti sejarahnya. Doakan umroh haji amin gitu loh. Amin. Ya. Nah, Al-Quran itu bisa dibaca sampai sekarang karena kenapa? Karena ditulis. Betul? Nah, jadi yang pertama, mari mulai hari ini kita budayakan menulis. Nah, cuma wilayah kita hari ini nulisnya ini wilayah ini, penulisan karya ilmiah ini. Nah, PPT-nya sudah saya share juga di WA Group, sudah ya? Sudah sempat dibuka-buka? Itu buatnya itu susahnya setengah mati itu mengumpulkan apa, meringkas. Karena kalau kamu baca satu-satu teori menulis, wah kayak banget. Ini baru bahas judul itu sudah satu PPT sendiri. Ya, bagus, butuh waktu untuk menyiapkan materi apa yang harus masuk di situ. Kemudian capaian belajarnya yang kita harapkan apa, sehingga ketika kamu ditanya paham Pak Gus? Paham. Betul. Bagaimana kan bingung saya evaluasi ya. Nah, saya berharap ini ada di semuanya paham betul ya. Jadi menulis itu mudah ya. Ya. Kemudian yang kedua, kitab-kitab kayak karya Imam Al-Ghazali apa? Ihya Ulumuddin. Kemudian siapa yang mengarang Al-Hikam itu? Tauhilah Al-Askandari ya, Mesir. Alhamdulillah bagus, pernah ziarah ke Mesir sana ya, di makomnya saya Tauhilah Al-Askandari itu. Nah, itu semua hasil tulisan. Maka saya berharap nanti kalau kalian jadi bekerja di konsul maupun di kedutaan itu tetap produktif dengan tulisan-tulisan. Amin Allahumma. Amin. Siap ya? Siap. Nah, ayo. Kalau sudah kita bilang menulis itu mudah, menulis itu gampang, ya.
Jangan jadi momok. Kesulitannya apa? Konsultasikan dengan Pak Agus. Nah, yang pertama kita mulai dari judul ini. Coba kamu baca judul. Apa sih judul ini? Analisis respon dari Indonesia terhadap kebijakan luar negeri Brain Office di media sosial. Di media sosial, dia lebih kasih ke medsosnya ya. Tapi dikaitkan dengan apa analisis apa tadi? Respon netizen. Netizen ya. Oke. Ini bahasa apa? Hah? Relatan. Mbak Renata, judulmu apa Ren? Dinamika konflik Iran dengan Amerika Serikat dan dampaknya terhadap stabilitas energi global. Energi global, sama-sama konflik Timur Tengah, tapi dia ngambil dari sisi energi globalnya. Oke, apa salah? Kamu siapa? Hah? Safira apa, Fir? Pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola pikir politik mahasiswa UNAS di energi kita. Politik mahasiswa UNAS ya. Mahasiswa UNAS nanti dalam praktiknya lebih dipersempit lagi di fakultas mana. Soalnya kalau mahasiswa UNAS 10.000 loh jumlahnya. Gue tempat meneliti waktu 10.000. Oke, nggak apa-apa, Fir. Kamu bahasa apa? Riza. Hah? Riza. 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 Keza. Apa judulnya, Kez? Analisis geopolitik dalam perebutan sumber daya alamnya antara Amerika Serikat dan Venezuela. Amerika, Venezuela. Kasusnya apa sih terakhir Amerika dan Venezuela? Pendudukan paksa presiden. Oh itu ya. Ya udah, bagus itu. Politik internasionalnya. Ini bahasa apa? Hah? Mbak Gadis apa judulnya nih? Dampak perang Iran Amerika Serikat terhadap kelanjutan keikutsertaan Iran dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 serta implikasinya terhadap politik olahraga internasional. Dampaknya ya. Tapi yang dilihat dia sepak bolanya malahan, ya kan? Ya menarik juga. Nggak semua persoalan di dunia ini bisa kamu teliti kemudian kamu jadikan judul. Mbak siapa? Oh baik, ayo yuk. Efektivitas kerjasama bilateral Indonesia Australia dalam menanggulangi perdagangan. Apa judulnya? Efektivitas kerjasama bilateral Indonesia Australia dalam menanggulangi perdagangan manusia. Ya, perdagangan manusia ini menarik ini. Ya, hari ini ada rekor semuanya. Yang paling aktual hari ini tadi pagi itu, yang sangat viral, Indonesia hari ini menjadi salah satu pusat tujuan judi online dunia. Mengerikan ya. Judul. Mudah-mudahan anak-anak membahas tidak ada yang terlibat. Kalau ada kalian harus ikut meneliti. Kenapa ada? Jangan ya. Jangan ya. Judul tapi tingkat dunia loh, ngeri loh ini. Ya. Nah ini kalau nanti kalian ada yang tertarik, teliti, ambil itu sebagai bahan penelitian. Ya, ini tadi apa kamu? Perdagangan manusia. Ini juga perdagangan manusia ini juga masuk di berdekatan ini dengan judul. Karena ada orang yang diculik kemudian disuruh bekerja menjadi operator judi online. Berarti hubungannya sama perdagangan manusia. Mahasiswa, mari kita kaji bersama bagaimana teknik atau kiat membuat judul. Ya, kalian nggak usah mencatat karena sudah ada semua di HP-mu. Ya, ini judul. Menggambarkan isi penelitian pertama. Apakah judulmu sudah menggambarkan atau belum? Dilihat dulu. Yang kedua, menentukan fokus kajian. Ya, tadi yang membuat judul soal Robi Sayung, yang soal game, yang soal perdagangan, yang soal kejahatan cyber, semuanya bisa asal mencerminkan ini semuanya. Kemudian yang ketiga apa? Menarik perhatian pembaca. Karena tulisanmu itu akan dibaca orang sedunia. Ya. Jadi persyaratannya termasuk harus menarik. Judulnya menarik tadi. Misalnya judul, misalnya kejahatan cyber, misalnya Robi Sayung, orang apa Eropa mau Rob. Berarti nanti harus di Inggriskan ya supaya orang paham. Terus menjadi arah penelitian. Judulnya itu jelas kemana arahnya. Ya, jangan judul-judul yang kalian buat kok
belum sesuai yang disampaikan ini, coba dikaji ulang, dievaluasi. Ya, karakteristik sekarang. Halo, coba lihat judul yang kalian bikin tadi. Nanti setelah ini dikumpulkan lagi ya, sebab nanti Pak Gus akan ya satu-satu. Ya, jelas. Judul sudah enggak tadi yang disampaikan. Ya, harusnya kalau waktunya ini ada, maksudnya cukup, itu kalian ya harus bisa menjelaskan sampai hasil rekomendasi saran di akhir tulisanmu itu. Spesifik. Makanya tadi judul yang terlalu luas itu Pak Agus minta untuk lebih didekatkan. Misalnya kamu bilang mahasiswa Unbahas, itu dalam kurung misalnya dikasih studi di Fakultas Sosial Ilmu Politik, ya, atau lebih di prodi fisik Unbahas. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita menelitinya. Tadi misalnya menggambarkan apa itu permainan digital, hiburan digital kan banyak banget, ya nggak? Halo? Hiburan digital sedikit atau banyak? Banyak. Kamu paling suka apa hiburan digital? Grafsin. Bagus ya, suka grafsin. CEO menyamar. Judulnya mahasiswa menyamar. Kalau syukur kamu begitu lihat grafsin, maksudnya begini loh, hobi nonton drakor apa boleh, tapi setidaknya orang sing nyantol sing positif, menginspirasi. Waduh, ternyata kehidupan seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana caranya kamu bisa memproduksi drakor sendiri? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Bisa. Halo? Kita gampang banget ya kayak film ya, ngomongnya kuwi tok. Itu buah-buah kita di kamar, terus sambungan-sambungan, mangan loh. Iya nggak? Coba tuh lihat itu filmnya, kalau nggak apa itu kayak hubungannya menjurus ke seksualitas, kalau nggak kuliner mangan, ya nggak? Iya. Yang kedua mungkin baru tarung gelut, nah, kan gue esok gelutan di meja. Dia nanti teknik sinematologinya, sinematografinya, sinemanya, ya, cara mempelajari teknik pengambilannya dari sudut mana. Nah itu nanti ada ilmunya sendiri. Lagi juga diminta ajar itu di Fakultas Dakwah Uli Walisono. Spesifik, ya. Nah nanti spesifik ini, kalau kalian ini orang-orang jurusan HI, disarankan judul penelitian nanti yang ada hubungannya dengan HI, ya. Boleh hubungannya sama rock. Tapi mungkin nanti dikaitkan dengan hubungan internasional. Misalnya menunggu investasi dari Tiongkok misalnya, atau rencana pembuatan Giant apa sih? Giant Wall ya? Iya betul. Yang itu loh, pagar apa jadi? Tembok raksasa untuk membatasi laut supaya nggak naik ke laut. Ya lah mungkin dikaitkan dengan laut kan jadi internasional. Persoalannya lokal, tapi pengkajiannya you understand? Paham tuh? Oke, nah ini judul. Ini singkat. Padat. Judul coba spanduk tuh bulan ya. Mengandung fokus kajian. Ada nggak fokus kajiannya? Tadi loh, sepak bola saja bisa dari kajian, ya kan? Tadi loh, perdagangan manusia, konflik Amerika, Iran, Israel. Satu konflik itu bisa didekati dari berbagai persoalan. Apalagi tadi banyak sekali, ya kan? Mengandung fokus kajian tadi relevan dengan bidang ilmunya. Nah ini persoalannya. Jadi bagaimana kalian membuat judul sesuai dengan prodimu apa ini? HI. Maka yo boleh mengambil judul lokal, tetapi dikaitkan dengan persoalan HI. Bisa? Bisa? Oke, gampang. Ya.
Terus apa lagi? Langkah menentukan. Kamu kesulitannya deh. Sampai di sini kesulitanmu di mana? Membuat judulnya. Coba kamu angkat. Sampai di materi ini kesulitan kamu dalam menentukan judul apa? Menentukan tema. Oke. Kalau kesulitan kamu menentukan tema, maka yang pertama tadi kembali ke persoalan ini. Karakteristiknya judul ini. Ya. Jadi temanya ini harus ini untuk pegangan ini. Kudu jelas temanya, spesifik, singkat, terus ini relevan dengan bidang ini. Kamu tadi kan judulnya macam-macam itu. Yang sudah jelas internasional hubungannya nggak masalah, tapi yang masih lokal-lokal, kayak yang hubungannya dengan apa tadi ya? Tadi rock, terus tadi green, free apa? Free fire ya. Nah itu coba dikaitkan dengan ditarik lebih luas ke persoalan internasional. Ya Mas ya. Caranya gimana cari? Mesti kamu akan ketemu nanti. Pelan-pelan. Ojo kesusu. Orang langsung iso ya ora iso. Kok bagus sih nulis tulisannya di pihak yo mate 20 tahun ya kan. Nggak bisa ya. Karena bagus dulu basicnya tidak di tulisan akademik, tidak tulisan ilmiah, tapi bagus lebih banyak di dunia pengetahuan, jadi lebih ke tulisan jurnalistik. Permigrasi dari dunia jurnalistik ke tulisan ilmiah sulitnya bukan main. Sampai hari ini bagus masih ngaku kesulitan. Ya, ini yang tadi dikeluhkan baca apa tadi? Menentukan tema besar. Jadi pertama, kamu mau nulis apa kira-kira? Pak aku sarankan adik-adik aku semuanya menulis ilmiah itu cari tema yang kamu paham. Pertama, kamu paham, ya. Bolehlah pengaruh perdagangan antara Amerika dan Cina, tapi kamu paham nggak persoalannya? Bolehlah kamu menganalisis soal sepak bola dunia, tapi kamu paham nggak persoalan itu? Pertama, ya, untuk mengurangi gap antara kesulitan tadi membuat tema itu. Cari tema yang paling kamu suka. Misalnya tema sing ana hubungannya karo keagamaan misalnya. Apa? Musabakoh qiraatil Quran, musabakoh tilawatil Quran internasional, hubungannya dengan apa? Ya. Jadi tapi itu sesuatu yang kamu paham. Yang kedua, memilih ini loh, fenomena aktual. Misalnya ini. Kok tidak ada satupun yang membahas konflik Amerika, Iran, dan Israel tentang pelaksanaan haji di Indonesia? Gak ada tuh satu tadi, gak ada tuh. Padahal itu lagi, ini loh lagi aktual ini. Tapi gak ada yang kaji, kenapa? Ya. Padahal kenapa? Ini hubungannya apa bagus? Jelas, kelihatan jelas. Semua penerbangan haji dari Indonesia, dari Jakarta, dari Medan, dari Sulawesi, dari mana-mana, Kalimantan menuju Mekah atau Madinah, Jeddah, itu melewati udara yang sedang konflik saat itu, terutama dari Selat Hormuz sampai dengan wilayah Yaman. Itu penerbangan kita melewati atasnya. Melewati atasnya. Jadi ibarat ini Indonesia, ini Mekah sama Madinah, ini konflik di Selat Hormuznya itu di sini. Nah penerbangan Indonesia untuk menuju itu melewati ini, melewati sini wilayah ini. Bagus melihat peta yang dari kajian Bais Intelijen itu. Ini Selat India. Seandainya ini dari sini mau lebar sampai sini, rencana kemarin itu kan di sini terus transit dulu di Mesir, baru dari Mesir terbang ke sini. Itu tambah 5 jam terbang. Sekarang yang tanpa konflik ini yang ini itu 10 jam. 10 jam. Mudah-mudahan kamu nanti merasakan semua. Amin. Penerbangan 10 jam itu, bayangkan kalau 10 jam turu yo ning pesawat,
mangan di pesawat, bising di pesawat, nguyuh di pesawat. Nguyuh piye, sholat piye, lah itu kan aturannya beda-beda. Makanya memberi manasik jamaah haji itu juga macam-macam. Sampai ke tingkat itu bagaimana menggunakan toilet yang lain-lain, bagaimana wudhunya, bagaimana sholatnya, itu dalam manasik harus diajarkan semua. Nah, ada deh, coba bayangkan ini kan sebenarnya persoalan lokal, persoalan ibadah, tapi karena menyangkut internasional, coba bayangkan ini. Ini kalau disampaikan kepada jamaah haji yang mau berangkat, mungkin pada takut. Masalah sudah mengatakan. Maka sebenarnya cuma rekomendasi Komisi 8 itu, salah satunya sebenarnya kan mau menunda pelaksanaan ibadah 26 ini kan mau dibatalkan, tidak mengirim jamaah. Bayangkan, jamaah Indonesia itu kan 220 ribu orang. Iya tidak itu. Wong sewu wis kebuat soal bahas apa lagi? Orang tua yang bayangkan. Iki butuh mangan bareng ping telu, butuh tempat tidur, butuh tempat tipis, butuh tempat butuh tempat anggar 220 ki bareng jumlah satu. Ya kan? Ini persoalan tapi mengerikan ya. Nah, makanya ini jadi persoalan. Hubungannya yang lagi aktual itu buat judul. Misalnya dampak konflik Amerika, Iran, Israel terhadap pelaksanaan haji 2026. Makanya kemarin dalam manasik saya amati nggak ada yang menyampaikan ini kondisi konflik yang sebenarnya. Ya, kalau ini disampaikan mungkin membuat orang takut dampaknya. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Fenomena aktual. Tadi kalau yang kamu sampaikan itu sebagian besar sudah aktual semua. Soal bullying, soal perdagangan, soal judi online, soal perdagangan manusia, soal apa lagi tadi? Yes, tadi lah ya. Pembentukan objek penelitian. Terus fokus kajiannya apa? Nah, fokus kajian kita ya karena orang HI ya dunia internasional ya. Upayakan ini. Nah, baru menentukan teorinya. Teorinya mau pakai teori apa nanti? Ini ada dari semuanya. Kau tulisannya orang materi lagi. Ini tadi menentukan tema Mbak siapa tadi? Mbak Ayah. Tema ini ya. Ini bisa soal diplomasi, soal ini kan kamu HI. Bisa soal politik internasional, bisa soal keamanan global, bisa soal hak asasi manusia, bisa soal media internasional, bisa soal organisasi internasional. Tema-tema ini nanti di breakdown lagi. Itu latihan adik-adik. Kamu yang kira-kira hari ini masih kebingungan, aduh Pak, aku tambah bingung Pak. Gak apa-apa, undangkan dulu. Yang penting nanti kamu manut apa teori-teori yang Pak Gus ajarkan, insya Allah nanti kamu akan jadi mudah, jadi gampang jadi kita. Amin ya. Fenomena aktual ini misalnya tadi ya konflik Rusia Ukraina tadi sudah, perang Gaza, krisis Myanmar tadi sudah ada yang nyinggung, diplomasi Cina tadi, ada cyber security ada ya, ada soal AI juga ada. Tadi yang membahas AI siapa itu, dan politik global. Ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan? Mas tadi sudah cukup dulu videonya.